semua orang yang menggunakan akal, Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi serta isinya. Lalu, adakah Tuhan yang melahirkan, adakah manusia yang melahirkan Tuhan itu? Bagi saya sangatlah tidak masuk di akal jika manusia melahirkan Tuhan. Dan siapapun yang menggunakan akal pikiran itu tidak akan pernah masuk di akalnya, kecuali orang yang nggak menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, yang kedua, Tuhan pencipta langit dan bumi, dia maha besar, maha perkasa. Tidak mungkin Tuhan itu jadi maha lemah, maha kecil, apalagi dia dilahirkan dari rahim seorang wanita ciptaannya sendiri. Bagi saya menggunakan akal tidak akan pernah masuk di akalku itu. Yang ketiga, Tuhan pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin Tuhan itu dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri, dikejar-kejar sama Romawi, disalib, dikutuk di Galatia 3:13. Apakah pantaskah Tuhan pencipta langit dan bumi serta isinya diperlakukan seperti itu? Dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri. Ketika akal kita aktif, kita punya akal untuk berpikir, nggak akan mungkin masuk di akal kita jika Tuhan itu dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan diperlakukan seperti itu? Sedangkan Tuhan ini tempat kita bergantung, tempat kita meminta ampun kepada Tuhan itu sendiri. Bagaimana bukan sebaliknya Tuhan itu yang digantung di tiang jemuran. Apakah ketika kita ada akal, masuk akal nggak kita berpikir? Nggak masuk akal, Bang. Nah, ketika kita menggunakan akal, kita ini sudah sempurna loh. Dikasih mata untuk kita melihat, dikasih telinga untuk kita mendengar, dikasih akal kita berpikir. Tinggal kitanya manusia yang menggunakan akal kita sedikit untuk kita berpikir. Apakah masuk akal Tuhan diperlakukan seperti itu? Bukankah Tuhan tempat kita bergantung kepada Tuhan itu, meminta ampun kepadanya? Bukankah Tuhan itu tempat kita bergantung? Bukan sebaliknya Tuhan itu yang digantung di tiang jemuran. Nah ini yang kita katakan, kalau kita menggunakan akal tidak akan mungkin masuk di akal kita. Tidak mungkin itu. Kecuali kalau orang yang didoktrin itu, yang menggunakan doktrinnya, maka dia akan mengatakan bahwa itu masuk akal. Karena Tuhan ini yang dikatakan Tuhan yang maha besar, maha perkasa, tidak akan mungkin menyerupai ciptaannya sendiri. Di manakah akal kita untuk berpikir, saudara? Jika Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyerupai ciptaannya sendiri. Apakah ketika kita berakal, masuk akal enggak? Enggak mungkin masuk akal. Nah, lalu kalau kita kasih sederhananya sedikit, matahari ini kalau ada di atas kepala kita ini, pasti kita sudah gosok. Baru di atas kepala kita ini, itu baru ciptaannya Tuhan. Bagaimana Tuhannya itu? Apakah mampukah Tuhan itu ketika mendatangi dunia ini, mampukah dunia itu menampung Tuhan yang begitu maha besar itu? Nah, itulah akal kita menggunakan akal. Makanya di dalam Islam itu, gunakan akalmu dulu. Gunakan akalmu untuk berpikir, baru cocokkan akalmu. Bukan imannya aja. Dulu saya bertanya satu data kan, di Yohanes 17 nomor 3 itu diumpatin oleh Bapak Pendeta saya. Saya tanya ayat itu, dia katakan jangan ditanya-tanya itu, imannya aja, asalkan percaya Yesus itu Tuhan, dosamu sudah diampuni katanya. Nah, ini kok lebih parah, saya kata, kita yang buat dosa tapi Tuhan yang tanggung. Di mana akalmu saudara untuk berpikir? Masa kita yang buat dosa tapi Tuhan yang tanggung? Itu akalnya itu kok banyak gabrul ya gitu ya. Kalau bagi saya ya. Tuhan Jadi, itu bukan teman-teman, menanggung dosa, menghapus dosa. Iya, tebus dosa kita. Kan selalu Bapak Pendeta mengatakan bahwa nggak usah kita tanya-tanya apapun, asalkan percaya Yesus itu Tuhan, dosamu sudah ditebus. Masuk akal nggak kita yang buat dosa tapi Tuhan yang tebus? Di mana akal untuk berpikir? Aduh, kadang-kadang kalau kita ini bingung mikirnya, apalagi ajarannya ribet amat gitu loh. Ini dia katakan ini, yang dikatakan itu, nggak ada satu pun di dalam Bible itu. Kontradiksi itu banyak di dalamnya. Nah, ada Kristen panas tuh di kolom komentar lah. Itu sudah biasa itu, saya sudah tahu tuh. Ya bilang Mana-mana aja, pun kalau Tuhan Muhammad meninggal ya, kalah sama penciptanya, sakit hati dia itu. iya. Padahal Jadi ini, kalau ya, kita ini Bapak meragukan usaha. Coba kita lihat ya. Di Bible ini mengatakan di Yeskiel 18:20 ya. Kalau kita mau belajar ya sebenarnya. Coklat di rumah.
Nah, ini. Apa tuh bang? Orang yang berbuat dosa. Bacakan, Bang. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan berturut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar yang menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang yang fasik akan tertanggung atasnya. Berarti dia menanggung dosa sendiri. Iya, masing-masing. Nanggung Nggak dosa ada yang masing-masing. Itu masalahnya bang. Kenapa